Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan-kawan sekalian, di kesempatan yang baik ini kita akan mencoba berbagi tentang tips bagaimana caranya meningkatkan kesehatan mental, atau kalau istilah viral itu disebut sebagai mental healing ya. Karena ini adalah isu yang lumayan penting, karena banyak sekali barangkali ketika kita lihat ada seseorang yang dia secara fisik mungkin bahagia, dia tertawa, tapi itu bisa jadi atas dasar pelarian untuk menyembunyikan kesedihannya. Nah, jadi ada beberapa hal yang bisa kita sharing di sini ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat, karena tentunya mental yang sehat ya, healing yang kuat itu akan berefek kepada kebahagiaan bagi kita semua. Banyak sekali secara teoritis tentang konseling untuk membantu orang-orang yang memang dalam tanda kutip ya ada mendapatkan gangguan atas mentalnya. Tapi terkadang ada yang lupa bahwa poin penting untuk mendapatkan kebahagiaan, untuk mendapatkan kesembuhan mental, itu adalah kedekatan kita terhadap agama kita, kedekatan kita kepada Tuhan yang Maha Esa, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena puncak kebahagiaan tertinggi adalah ketika kita dekat dengan Allah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketika kita berzikir, maka itu akan membuat hati kita menjadi tenang, tentram, bahagia. Bahkan ketakwaan itu adalah sebuah solusi bagi setiap permasalahan. Karena biar bagaimanapun, setiap dari diri kita itu punya masalah. Bahkan hidup itu berbanding lurus dengan masalah. Kalau kita ambil contoh sederhana, dari bangun tidur saja kita sudah punya masalah. Bangun atau tidur lagi, lanjut tidur atau udah bangun, udah masalah tuh, baru bangun tidur. Nah, intinya adalah ketakwaan sebagai sebuah solusi untuk mendapatkan kebahagiaan. Wabtagu ilaihim wasilah. Ketakwaan sebagai sebuah solusi. Jadi tips yang pertama agar kita mentalnya kuat, agar kita bahagia, agar kita tentram adalah kita senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah lewat bentuk ketakwaan. Bisa kita bikin tips. Bayangkan kalau kita punya masalah apa saja, coba saja baca Quran, maka kita akan mendapatkan ketenangan yang sangat luar biasa lewat bacaan Quran kita. Kita bikin pola waktu untuk bisa mengamalkan tips yang pertama ini. Singkatnya adalah, habis sholat 5 waktu kita usahakan membaca 2 lembar. Habis sholat subuh 2 lembar, habis sholat zuhur 2 lembar, kemudian asar, maghrib, dan isya. 10 lembar sehari, 1 juz. Dalam sebulan 30 juz selesai. Seseorang yang dia telaten, yang dia membiasakan diri untuk membaca Quran, untuk meningkatkan ketakwaan, berzikir setiap waktu, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan dan mentalnya pasti akan kuat. Jadi tips yang pertama adalah senantiasa kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tips yang nomor 2 adalah kita fokus ke depan, tidak melihat ke belakang. Ibarat spion itu, kalau kita naik motor ya, kita fokus ke spion terus, lambat laun kita bisa ketabrak. Kenapa? Karena fokus ke belakang, nggak lihat di depan seperti apa. Nah, jadi apapun masalah kita, jadikanlah masa lalu itu sebagai sebuah pengalaman yang berharga untuk bisa menggapai masa depan yang lebih baik. Jadi tips yang nomor 2 untuk menguatkan mental kita,
adalah fokus menjadikan masa lalu yang menjadi sumber masalah sebagai pelajaran untuk memperbaiki ke depan seperti apa. Karena hidup itu seperti buku. Sekelam apapun masa lalu, di depan kita masih ada lembaran putih bersih suci yang bisa kita isi dengan kebaikan. Tips yang nomor 3 adalah sibukkan waktu kita dengan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Karena setiap detik itu sangat berharga. Setiap desah napas itu sangat berharga. Jikalau kita melewati setiap detik, setiap desah napas dengan hal sia-sia, entah itu menyesali yang lalu, menyesali perbuatan seperti apa, maka mental kita akan semakin down. Maka tipsnya adalah sibukkan waktu kita dengan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Jangan biarkan waktu kita kosong sehingga bisa diisi dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. 3 tips ini mudah-mudahan bisa menjadi hal yang bisa membantu mental kita agar semakin kuat ya. Kalau ada tips-tips yang lain, silahkan teman-teman sekalian ditambahkan di kolom komentar. Kita sambil sharing, sambil belajar bersama-sama ya. Mudah-mudahan sharing singkat ini bisa membantu teman-teman sekalian. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.